Selamat datang, para pendengar setia. Malam ini, saya akan membawa Anda ke dalam kisah yang begitu menggetarkan hati, tentang cinta yang tumbuh di tempat yang salah, tentang perasaan yang tak bisa dilawan, dan tentang pengorbanan yang menyayat jiwa. Bayangkan seorang menantu yang terjebak dalam kesepian, dan seorang ayah mertua yang perlahan menyadari bahwa hatinya mulai bergetar oleh sesuatu yang tak seharusnya ia rasakan. Bisakah cinta melawan takdir? Ataukah mereka harus menyerah pada batasan yang telah ditetapkan? Bersiaplah, karena cerita ini akan mengguncang perasaan Anda dan membuat Anda bertanya, apakah cinta benar-benar bisa dikendalikan? Mari kita mulai. Rindu yang tak boleh. Ada rumah besar itu tampak sunyi. Hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan di halaman belakang. Dini duduk di kursi rodanya, menatap langit sore yang mulai memerah. Sejak kecelakaan yang menimpanya setahun lalu, hidupnya berubah drastis. Dia kehilangan kemampuan berjalan, dan yang lebih menyakitkan, perlahan dia juga merasa kehilangan suaminya, Arman. Arman semakin sibuk dengan pekerjaannya, jarang pulang, dan jika pulang pun sikapnya dingin. Rumah ini terasa seperti penjara baginya. Namun, di antara kesepian yang menjerat, ada satu sosok yang selalu hadir, memberikan kehangatan yang tak dia duga. Pak Syafril, ayah mertuanya. Pak Syafril adalah pria berusia 56 tahun, masih gagah meski rambutnya mulai memutih di beberapa bagian. Matanya penuh ketegasan, tapi setiap kali menatap Dini, ada kelembutan yang membuat hati wanita itu bergetar. Sejak kecelakaan itu, Pak Syafril yang lebih sering menemani dan merawatnya, bukan Arman. Sore itu, saat Dini termenung, Pak Syafril datang membawakannya secangkir teh hangat. "Kamu belum minum apapun sejak tadi siang," katanya lembut, meletakkan cangkir di atas meja kecil di samping kursi roda Dini. Dini tersenyum tipis. "Terima kasih, Ayah." Pak Syafril duduk di bangku kayu di sampingnya. "Udara sore ini sejuk. Kamu masih suka duduk di sini ya?" Dini mengangguk. "Hanya ini yang bisa kulakukan. Aku rindu berjalan-jalan seperti dulu." Pak Syafril menatapnya penuh simpati. "Aku tahu ini sulit, Dini. Tapi kamu harus tetap kuat." Dini menarik napas panjang. "Kadang aku berpikir, mungkin Arman tidak lagi mencintaiku karena keadaanku seperti ini." Pak Syafril terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Arman memang terlalu sibuk, tapi jangan berpikir seperti itu, Nak. Kamu tetap berharga, dengan atau tanpa bisa berjalan." Perkataannya membuat dada Dini hangat. Dia menatap wajah lelaki itu, memperhatikan setiap garis halus di wajahnya. Tanpa sadar, dia merasa nyaman berada di dekat Pak Syafril. Malam itu, hujan turun dengan deras. Listrik tiba-tiba padam, membuat rumah besar itu tenggelam dalam kegelapan. Dini yang masih di kamarnya merasa panik. Sejak kecil, dia takut gelap. Tapi dalam keadaannya sekarang, dia bahkan tak bisa berbuat apa-apa. Pintu kamar diketuk pelan. "Dini, kamu baik-baik saja?" Suara berat Pak Syafril terdengar di balik pintu. Dini merasa lega. "Ayah, aku takut." Pak Syafril masuk dengan membawa senter kecil. Dia berjalan mendekat, lalu duduk di tepi tempat tidur Dini. Cahaya redup dari senter menerangi wajahnya, memperlihatkan tatapan penuh kepedulian. "Jangan takut, aku di sini," katanya lembut. Dini menelan ludah, jantungnya berdebar aneh. Sentuhan tangan Pak Syafril di bahunya terasa begitu menenangkan. Detik itu, perasaan aneh mulai tumbuh dalam hati Dini. Dia tahu ini salah. Dia menantu Pak Syafril, dan lelaki itu adalah ayah suaminya. Tapi, mengapa hatinya merasa begitu nyaman setiap kali pria itu berada di dekatnya? Dia menatap Pak Syafril, dan untuk pertama kalinya, dia mulai menyadari sesuatu yang tak pernah dia pikirkan sebelumnya. Dia mulai jatuh hati pada ayah mertuanya sendiri. Sejak malam hujan deras itu, sesuatu dalam hati Dini mulai berubah. Setiap kali berada di dekat Pak Syafril, dia merasakan debaran yang tak wajar. Ada perasaan yang dulu tak pernah ada.
sebuah ketenangan, perlindungan, dan rasa yang sulit dia definisikan. Hari-hari terus berjalan, dan perhatian Pak Syafril kepadanya tak berkurang sedikit pun. Sebaliknya, semakin hari, semakin besar kepedulian yang diberikan lelaki itu. Arman semakin jarang pulang, bahkan ketika pulang pun hanya menghabiskan waktu dengan laptopnya. Namun, kehadiran Pak Syafril selalu mengisi kehampaan dalam hati Dini. Suatu pagi, Dini duduk di taman belakang rumah. Aroma bunga melati yang tumbuh di sudut taman menyebar lembut ke udara. Pak Syafril datang membawa sebuah syal wol berwarna krem dan dengan lembut menyelimutkan ke bahunya. "Udara pagi masih dingin, nanti kamu masuk angin," ucapnya. Dini tersenyum tipis. "Ayah selalu perhatian padaku." Pak Syafril duduk di kursi di sampingnya. "Tentu saja, kamu adalah bagian dari keluarga ini." Dini menatap mata pria itu. "Kadang, aku merasa lebih seperti orang asing di rumah ini." Pak Syafril mengernyitkan dahi. "Kenapa kamu berkata begitu?" Dini menggigit bibirnya ragu. "Arman, dia semakin jauh dariku ya. Aku tidak tahu apa yang salah. Aku mencoba memahami kesibukannya, tapi entah kenapa aku merasa dia sengaja menjauh." Pak Syafril terdiam. Ada kekhawatiran di wajahnya, tapi dia tak ingin membuat Dini semakin terluka. Perlahan, dia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Dini dengan lembut. "Kamu adalah wanita yang luar biasa, Dini. Jangan biarkan perasaan itu mengubah caramu melihat dirimu sendiri." Sentuhan itu begitu hangat. Dini merasakan kehangatan yang merembes ke jantungnya. Dia menatap tangan Pak Syafril yang kokoh menggenggam tangannya. Ada debaran yang semakin kencang di dadanya. "Ayah," panggilnya lirih. Pak Syafril menatapnya, dan untuk beberapa detik, waktu seakan berhenti. Ada sesuatu dalam tatapan mereka yang tak bisa mereka hindari. Sesuatu yang perlahan-lahan mulai tumbuh dan semakin sulit untuk ditepis. Dini menunduk, menarik napas panjang. Aku hanya ingin merasa dicintai." Kalimat itu membuat dada Pak Syafril bergetar. Dia sadar, ada kekosongan di hati Dini yang seharusnya diisi oleh Arman. Tapi Arman terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Dan tanpa mereka sadari, hubungan mereka perlahan-lahan semakin dalam. Bukan sekadar mertua dan menantu. Hari itu, sesuatu berubah. Tatapan mereka tak lagi sama. Sentuhan kecil menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Dan setiap kali Dini menunggu kehadiran Pak Syafril, ada perasaan rindu yang mulai tumbuh. Namun, bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada ayah mertuanya sendiri? Malam itu, rumah besar itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Arman belum pulang, seperti malam-malam sebelumnya. Dini duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya yang kosong tanpa pesan atau panggilan dari suaminya. Di sudut ruangan, Pak Syafril sedang membaca koran, tapi sesekali tatapannya jatuh pada Dini yang terlihat gelisah. Setelah beberapa saat, dia meletakkan korannya dan berjalan mendekat. "Masih belum ada kabar dari Arman?" tanyanya lembut. Dini menggeleng pelan. "Tidak." Pak Syafril menarik napas dalam. Dia bisa melihat kesedihan di mata Dini, dan itu membuat dadanya terasa sesak. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menahan diri. Namun, yang tidak bisa dia tahan adalah rasa ingin melindungi Dini, lebih dari sekadar seorang ayah mertua. Dini mengangkat wajahnya, menatap lelaki itu. "Ya, bolehkah aku bertanya sesuatu?" "Tentu saja." Dini menggigit bibirnya, ragu-ragu sebelum akhirnya berkata, "Bagaimana rasanya mencintai seseorang yang tidak seharusnya kita cintai?" Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar hati Pak Syafril. Dia terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang sebenarnya ingin Dini sampaikan. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Dini tersenyum miris. "Aku hanya berpikir, bagaimana jika seseorang jatuh cinta pada orang yang salah? Haruskah dia melawan perasaannya?" Pak Syafril menatap Dini dalam-dalam. Dia bisa merasakan ada sesuatu di balik pertanyaan itu, sesuatu yang juga ada dalam dirinya.
Kita tidak bisa mengendalikan perasaan kita, Dini, jawabnya akhirnya. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bertindak terhadap perasaan itu. Dini menatap matanya, mencari jawaban yang lebih dalam. Jadi, jika seseorang jatuh cinta pada orang yang salah, dia harus mengorbankan perasaannya. Pak Syafril menelan ludah. Jarak antara mereka terasa semakin tipis, seolah ada dinding tak terlihat yang semakin rapuh. Terkadang, cinta adalah pengorbanan, bisiknya. Keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara detik jam yang terdengar menggema di ruangan. Dini merasa dadanya sesak, seperti ada ribuan kupu-kupu yang berputar di dalam perutnya. Dia sadar bahwa dia telah jatuh terlalu dalam. Dia jatuh cinta pada pria yang seharusnya dia panggil ayah. Dan yang lebih menyakitkan, dia merasa pria itu juga merasakan hal yang sama. Hujan deras mengguyur halaman rumah. Dini duduk di kamarnya, menatap jendela yang berembun. Hatinya penuh gejolak. Perasaan itu sudah tak bisa dia sembunyikan lagi. Setiap kali dia menatap Pak Syafril, ada desir yang menghangatkan dadanya. Namun, bersamaan dengan itu, ada juga rasa bersalah yang semakin menyesakkan. Ketukan di pintu mengalihkan lamunannya. Dini, boleh ayah masuk? Dini mengusap matanya cepat-cepat, takut ketahuan bahwa dia baru saja menangis. Iya, ya, masuk saja. Pak Syafril masuk dengan membawa secangkir teh hangat. Dia duduk di kursi di samping tempat tidur Dini dan menyerahkan teh itu. Minumlah, biar hangat. Dini menerima cangkir itu dengan tangan gemetar. Dia menatap pria di depannya, ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Ayah, panggilnya lirih. Apakah ayah pernah mencintai seseorang yang tidak seharusnya ayah cintai? Pak Syafril terdiam. Pertanyaan itu menohoknya tepat di dada. Dia menatap mata Dini yang dipenuhi kebingungan, kecemasan, dan harapan. Dini, suaranya terdengar berat. Perasaan itu ada, tapi kita harus tahu di mana batasannya. Air mata menggenang di pelupuk mata Dini. Bagaimana jika aku tidak bisa menghentikan perasaan ini ya? Pak Syafril mengepalkan tangannya di atas pahanya, mencoba menahan gemuruh dalam dadanya. Dini, kita tidak bisa seperti ini. Aku adalah ayah mertuamu. Kamu istri Arman. Dini menggigit bibirnya. Arman tidak mencintaiku ya. Dia bahkan tidak peduli apakah aku ada atau tidak. Suasana menjadi semakin tegang. Hujan di luar semakin deras, seolah menjadi saksi pergolakan batin mereka. Tapi aku peduli, bisik Pak Syafril akhirnya. Dini menahan napas. Matanya membelalak, menatap lelaki itu dengan penuh harap dan ketakutan. Apa maksud ayah? Pak Syafril menarik napas panjang, sebelum akhirnya mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Dini dengan lembut. Aku peduli padamu lebih dari yang seharusnya, dan itu yang membuatku takut. Dini menutup matanya, merasakan sentuhan itu. Air matanya jatuh, bercampur dengan debaran jantung yang tak terkendali. Kalau begitu, kenapa kita harus melawan perasaan ini? Isaknya. Pak Syafril menggenggam bahunya, seakan ingin menyalurkan keteguhan hati, tapi pada saat yang sama, dia juga tak bisa menyembunyikan kelemahannya. Karena kita tidak bisa mengkhianati nilai-nilai yang kita pegang. Aku tidak bisa mengkhianati Arman, dan kamu juga tidak bisa mengkhianati janji pernikahanmu. Dini menangis semakin keras. Hatinya hancur. Dia mencintai pria di depannya lebih dari apapun di dunia ini. Tapi dunia tidak akan pernah menerima cinta mereka. Lama mereka terdiam dalam keheningan yang menyiksa. Sampai akhirnya, Pak Syafril menghapus air mata Dini dengan ibu jarinya dan tersenyum lirih. Kamu adalah wanita yang luar biasa, Dini. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan, tapi bukan dengan cara ini. Dini terisak. Lalu, bagaimana caranya? Pak Syafril menatapnya dalam-dalam. Kamu harus merelakan perasaan ini, dan aku juga harus melakukan hal yang sama. Hujan mulai mereda, tapi di dalam hati Dini, badai baru saja dimulai.
akhir yang tak terlupakan. Beberapa bulan setelah percakapan itu, Arman akhirnya menceraikan Dini. Namun, bukan karena dia mengetahui perasaan Dini pada ayahnya, melainkan karena dia sudah memiliki wanita lain. Dini memilih untuk meninggalkan rumah itu, membawa luka yang mendalam. Pak Syafril hanya bisa melihat kepergiannya dari kejauhan, dengan hati yang ikut remuk. Tak ada kata cinta yang terucap lagi di antara mereka setelah malam itu. Tak ada sentuhan yang melampaui batas. Yang tersisa hanyalah kenangan. Sebuah cinta yang tak seharusnya ada, tapi pernah tumbuh begitu indah. Dan meski mereka berusaha melupakan, cinta itu akan tetap hidup di dalam hati mereka selamanya.